warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin. Pesan saya untuk kalian, tetap di rumah, jangan berkerumun, dan pakai masker jika bepergian. Di masa PJJ ini, atau pembelajaran jarak jauh, kami sebagai guru kalian akan berusaha dengan maksimal memberikan materi yang terbaik buat kalian. Salah satunya adalah dengan video pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kami mohon dengan sangat kalian bisa belajar di rumah dengan baik. Hari ini kita belajar tentang apa? Penasaran? Langsung aja kita lihat videonya. Let's check it out. Hari ini kita akan belajar mapel kerja bengkel dan gambar teknik atau KBGT. Oh ya, ini pertama kali saya buat video ke kalian ya. Jadi akan secara berkala, saya akan berusaha untuk membuat video pembelajaran untuk kalian. Jadi diusahakan kalian sebisa mungkin untuk bisa mengikuti dan melihat video sesuai dengan arahan guru ya. Karena kalau kalian cuma mengandalkan textbook, itu mungkin kalian akan kurang paham dan terlalu membosankan. Jadi ini video untuk menambah pemahaman kalian tentang mapel kerja bengkel dan gambar teknik. Oh ya, selama masa WFH ini kalian diharapkan bisa jaga diri ya. Pakai masker, jangan berkerumun, dan tetap jaga kesehatan. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi semua orang itu bisa menjadi guru. Kalian pun bisa menjadi guru untuk orang di sekitar kalian. Setiap rumah menjadi sekolah. Nah, itulah tepat untuk sekarang ini. Kalian belajar di rumah dan mendapatkan instruksi dari guru sesuai dengan kompetensi yang sesuai, gitu ya. Oh ya, selamat datang juga di SMK Negeri 2 Salatiga. Selamat bergabung. Oh ya, hari ini atau materi kita saat ini, kita akan belajar tentang alat kerja bengkel. Jadi ini materi dasar ya, untuk mengawali mapel kerja bengkel dan gambar teknik. Jadi alat kerja bengkel itu adalah sekumpulan alat atau perkakas yang sering dipakai dalam melakukan pekerjaan di bengkel. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan produksi, perawatan, perbaikan, dan reparasi. Jadi gini, alat kerja bengkel itu enggak cuma ada di bengkel mobil atau motor ya. Jadi hampir semua teknik itu punya alat kerja bengkelnya sendiri-sendiri. Di sini alat kerja bengkel ini masih secara umum global. Jadi alat kerja bengkel di semua bidang teknik gitu loh. Kalau di elektro itu ya alat kerja bengkelnya itu ya hampir mirip sama yang di bangunan juga, di mesin, di otomotif. Tapi nanti ada beberapa alat khusus yang sesuai dengan tekniknya masing-masing. Nanti ini elektro nanti ya ada macam-macam. Ada misal solder, ada macam-macamnya. Nanti itu bakalan lebih lanjut lagi. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah alat kerja bengkel yang global, yang umum. Jadi semua jurusan teknik itu hampir semua sama pakai alat kerja bengkel ini gitu ya. Jadi basicnya sama. Yang pertama adalah pengelompokan alat kerja bengkel. Jadi secara umum atau secara global itu alat kerja bengkel dikelompokkan menjadi 5. Ada ragum, alat pengukur, penyiku, alat pengukur radius, dan alat penanda. Yang pertama adalah ragum. Ragum itu adalah alat untuk memegang atau menjepit benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bengkel. Jadi ragum itu fungsinya untuk menjepit benda sebelum kalian kerjakan agar bendanya itu enggak kemana-mana, enggak loncat-loncat gitu ya. Yang kedua itu ada alat pengukur. Nah, di sini alat pengukur itu ada macam-macamnya jenisnya. Secara umum, alat pengukur adalah benda kerja. Alat untuk mengukur benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Selanjutnya ada penyiku. Sesuai dengan namanya ya,
Penyiku itu digunakan untuk membuat siku atau sudut 90 sampai 135 derajat pada benda kerja. Jadi penyiku itu enggak cuma saklek di 90 derajat, tapi bisa antara range 90 sampai 135. Nanti ada jenis-jenisnya juga. Terus yang keempat ada alat pengukur radius. Radius itu apa toh? Nah, di sini radius itu alat untuk mengukur radius atau jarak. Biasanya itu jarak berbentuk lingkaran gitu ya. Bisa diameter, jari-jari dan sebagainya. Terus yang kelima, yang terakhir itu adalah alat penanda. Alat untuk memberi tanda. Tanda itu bisa goresan, titik, garis dan sebagainya pada alat kerja bangku. Jadi 5 pengelompokan ini adalah alat bangku yang sangat nanti kalian butuhkan saat bekerja itu ya. Lanjut ke selanjutnya. Ragum. Nah, ini bentuk ragum ya. Ini ada beberapa jenis ragum. Kalau yang ada di bengkel elektro itu ini, bentuknya ini ada. Kalau yang ini itu saya kurang tahu ada apa enggak, tapi yang banyak itu yang ini. Ragum yang ini. Ragum atau nama lainnya ini ya, tanggem, catok atau wise atau vice maksud saya. Kalau di tempat saya, tanggem itu ya tang itu, maksudnya itu buat jepit gitu. Aslinya tanggem ya ragum ini sendiri untuk menjepit alat kerja bangku sebelum kalian kerjakan. Misal kalian pengen bentuk sesuatu, kalian jepit pakai ini. Jadi ini ulirnya nanti kalian kendorkan dulu atau kalian longgarkan. Setelah nanti kalian kasih benda di sini, nanti benda bisa terjepit dan nanti bisa kalian olah lagi bendanya. Kalau ini berarti ini jepitnya di sini, kalau ini di sini dan ini di sini gitu ya. Jadi ragum atau pengertiannya itu alat untuk memegang atau menjepit benda. Ragum tersedia dalam berbagai macam variasi dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Setidaknya berdasarkan gerakannya itu ada 3 macam ragum, yaitu ragum biasa, berputar, dan universal. Kalau ini yang biasa. Kalau universal itu ini, dia itu bisa muter-muter. Universal berputar tuh mirip kayak ini, jadi bisa diputer-puter. Bisa diputer-puter apanya ya? Posisinya, mekaniknya bisa diputer-puter. Kalau ini maksudnya di meja ya, biasanya ini buat jepit meja dan nanti benda kerjanya di sini. Ini juga bisa di meja tapi dibaut pakai ini. Gitu ya. Jadi ada yang biasa, berputar dan universal. Kalau biasa tuh ini, dia itu fix, dia itu nggak bisa berubah posisi. Kalau yang berputar tuh bisa berputar, bisa diputar, ini ada sudutnya. Jadi kalian pengen kemiringannya berapa, kalau universal tuh ya bisa fix juga bisa berputar. Itu ya. Untuk ragum ada pertanyaan dulu apa enggak? Saya kira cukup. Selanjutnya, alat pengukur. Alat pengukur itu untuk mengukur benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Kalau kalian kan mesti familiarnya, alat pengukur ya penggaris gitu ya. Mistar, atau mungkin roll, atau mistar gulung. Aslinya, alat pengukur itu ada sangat banyak jenisnya. Yang pertama tuh ada ini ya, mistar ukur atau penggaris yang biasa kalian pakai di sekolah itu. Misal untuk menggambar sesuatu, ya kalian biasanya pakainya ini. Kalau mistar ukur nih ada yang dari plastik, ada yang dari logam atau pelat juga. Di sini ada skalanya. Ada senti, inci, mili dan sebagainya. Lalu ada juga yang mistar lipat atau penggaris yang bisa dilipat. Jadi kayak penggaris yang disambung-sambung gitu, nah nanti bisa dilipat-lipat jadi ukuran yang lebih ringkas gitu ya, ini bentuknya. Terus selanjutnya ada mistar gulung. Ini mistar yang bisa digulung, biasanya dipakai untuk mengukur bangunan atau apa biasanya. Jaraknya itu nanti ini ada ujungnya kok ada semacam kayak kaitnya, ini ada kaitnya berbentuk siku. Nanti bisa kalian apa ya? Kalian kaitkan di sesuatu, nanti kalian tinggal tarik ini sampai sepanjang kalian inginkan. Kalau kebetulan ini 5 meter ya. Kenapa dinamakan mistar gulung ya? Karena bisa digulung. Dan biasanya ini lebih fleksibel. Gitu. Biasanya dipakai untuk tukang bangunan. Terus ini ada mistar geser. Ini tuh mirip kayak mistar ukur yang biasa, tapi ini bisa digeser-geser ininya, jaraknya. Jadi ada semacam kayak bautnya, baut buat ngunci bendanya. Ini bentuknya, ini bisa digerak-gerakkan ke sana kemari sesuai dengan yang kalian inginkan. Terus ada jangka sorong. Jangka sorong ini
Fungsinya macam-macam ya, bisa untuk mengukur ketebalan, kedalaman, dan panjang. Tapi jangka sorong itu biasanya ukurannya nggak terlalu panjang. Kalau ini kan bisa bermeter-meter, beberapa meter. Ini juga bisa beberapa meter. Kalau ini biasanya itu pendek. Mungkin sekitar 20-an sampai 30 cm maksimal. Tapi ini presisinya tinggi. Jadi ini ukurannya itu ada senti, mili, dan sebagainya. Nanti ini bisa ngukur ini ketebalan, misal ketebalan koin. Nah, itu yang kalian bendanya dijepit di sini, nanti angkanya bisa keluar sini. Ini lebih mudah dipakai. Biasanya untuk mengukur benda-benda yang relatif kecil dan butuh presisi yang tinggi pakainya ini. Kalau pakai ini kan nanti lari-lari bendanya. Kalau ini enggak, tinggal dijepit di sini, nanti bisa kelihatan ukurannya. Misal kalian pengen ngukur tebal buku misal, tinggal bukunya itu ditempel di sini. Terus ini tinggal dimepetkan sampai pas, nanti ada ukurannya di sini. Ini juga sama, ngukur tebal tipis juga atau panjang. Terus kedalaman berarti ini. Nanti ini bisa digeser ke sana. Nanti ini ada semacam kayak tongkat kecil gitu ya. Tongkat kecil bisa masuk. Nanti ini ada tongkat kecil ini. Ini jika didorong nanti ini tongkatnya memanjang. Jadi kedalaman bisa pakai ini. Tapi kedalamannya bukan kedalaman yang terlalu tinggi, terlalu besar. Cuma beberapa senti aja kedalamannya. Tapi presisinya tinggi. Jadi nanti ini tinggal digeser seret gitu. Nanti keluar tongkat di sini untuk mengukur kedalamannya. Sesuai dengan kedalaman yang kalian mau ukur. Terus ini ada busur derajat. Ini biasanya kalian udah sering pakai ya. Misal untuk menggambar sudut dan sebagainya. Ini pakainya busur derajat. Terus ini ada H gauge. Ini mirip kayak penggaris juga. Tapi ini tuh nanti ini. Tinggal tinggi benda taruh sini. Benda taruh sini. Tingginya berapa? Tinggal benda taruh sini. Tingginya berapa? Nanti akan keluar angkanya di sini. Kebetulan ini yang digambar itu yang digital. Jadi bisa keluar langsung angkanya di sini dalam bentuk digital. Digital tuh maksudnya tuh kayak angka di kalkulator itu loh. Lah kayak gitu. Kalau yang analog atau mungkin yang biasa itu berarti nggak ada kayak gini, nanti pakainya skala biasa kayak penggaris biasa. Jadi nanti benda taruh sini, tinggal ini nanti bisa geser. Ini juga sama. Dia itu ketelitiannya tinggi tapi nggak terlalu panjang. Benda yang bisa diukur nggak terlalu panjang, terbatas cuma setinggi ini. Mungkin ini cuma beberapa senti aja. Next ya, setelah alat pengukur, kita belajar ke penyiku. Sesuai dengan namanya ya. Penyiku itu alat untuk membuat siku atau sudut gitu ya. Ada yang bentuknya kayak gini, ada yang gini, ada yang gini. Kalau kalian ini sama ini mungkin familiar ya. Kalau ini tuh ada water pass-nya. Water pass itu apa? Water pass itu dipakai untuk biar rata itu. Ini biar rata, benar-benar rata. Ini bisa dipindah-pindah. Jadi ini nanti bisa rata. Jadi kan kalian dulu waktu SD atau mungkin SMP kan belajar kalau air yang tenang itu permukaannya kan datar. Lah, water pass ini nanti ketika ini ditaruh di tanah atau permukaan yang rata, nanti water pass-nya jika pas, berarti sudutnya udah pas siku-siku. Kalau water pass-nya itu nggak pas di tengah-tengah, berarti ada permukaannya itu nggak rata itu ya. Kalau ini kebetulan udah fix. Jadi udah siku gitu ya, dianggap sudah siku. Sesuai dengan standar pabriknya. Tapi kan kadang benda-benda kayak gini, jika sering dipakai kan mungkin compatible-nya udah mulai berkurang. Mungkin sikunya udah nggak presisi lagi, makanya dia pakai ini lebih bagus, water pass, ada water pass-nya. Gitu ya. Pengertiannya itu ini, penyiku atau siku-siku merupakan salah satu alat pada kerja bangku yang terbuat dari baja, yang berfungsi untuk memeriksa ketepatan sudut pada benda kerja. Dan umumnya itu kisarannya itu 90 derajat sampai 130 derajat. Ada juga penyiku yang bisa setel atau penyiku lipat. Penyiku lipat bahkan sudah ada yang dilengkapi dengan layar baca digital. Jadi bahkan ada penyiku juga yang ada layar digitalnya. Nanti udah keluar sudutnya di situ. Nanti tinggal kalian kalian taruh, nanti bisa dilihat sudutnya berapa. Apakah udah
pas di 90 derajat atau lebih besar atau lebih kurang gitu ya. Jadi penyiku bentuknya kayak gini. Selanjutnya adalah alat ukur radius. Alat ukur radius apa toh? Alat ukur radius itu jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur radius. Radius itu bisa diameter, bisa jari-jari dari benda. Yang pertama itu ada ini ya. Alat ukur radius yang pertama itu adalah mal radius. Yang kedua, jangka bengkok. Yang ketiga adalah jangka kaki. Mal radius kayak gini bentuknya. Jadi dia itu punya sirip-sirip gitu ya. Sirip-siripnya bisa diatur nih radius berapa. Ini bisa diatur. Jadi siripnya ini bisa dilipat-lipat. Sekilas tuh bentuknya kayak apa ya? Kayak gunting kuku itu loh. Buat motong kuku kan pisaunya bisa dikeluar masukkan. Mirip kayak itu. Jadi ini nanti bisa diatur. Sirip-siripnya bisa diatur. Di siripnya juga ada keterangan sudutnya, radiusnya. Misal 3 sirip itu berapa, 2 sirip itu berapa, dan seterusnya. Ini namanya mal radius. Terus ada juga jangka bengkok. Jangka bengkok itu ya mirip kayak jangka, tapi dia itu ada lengkungannya di bagian ujung. Jadi ini untuk mengukur jarak benda. Benda taruh sini, nanti akan ada ukurannya. Misal kalian ngukur dulu, kalian misal pengen panjangnya 5 cm misalnya, tinggal ini diukur dulu 5 cm, baru setelah itu ditempel ke benda, kayak gitu. Atau mungkin benda dulu, benda ditaruh di sini, ini nanti diatur settingnya, disetting sampai pas, baru setelah itu ini diangkat, lah ini diukur jaraknya berapa gitu. Jadi bisa 2 cara, ini disetting dulu panjangnya, baru ke benda, atau benda dulu, dimasukkan ini, baru kita ukur jarak bendanya gitu ya. Terus ada juga jangka kaki. Jangka kaki itu ya jangka tapi kakinya itu lurus. Cara kerjanya, cara pakainya ya sama kayak ini. Tapi bedanya jangka bengkok sama jangka kaki itu ini. Kalau jangka bengkok itu untuk mengukur lingkaran luar. Jadi misal kamu punya apa ya? Pipa misal pipa. Pipa itu kan punya ketebalan tersendiri. Nah, kalau diameter luarnya itu ngukurnya itu pakai ini jangka bengkok. Kalau diameter dalam pakainya jangka kaki. Jadi dari sini kan kamu kelihatan kalau jangka bengkok itu lebih melengkung. Ini nggak bisa masuk ke dalam pipa. Tapi di luar pipa dia bisa masuk. Kalau ini dia bisa masuk ke dalam pipa. Makanya dia itu untuk mengukur diameter dalam. Kalau jangka bengkok itu diameter luar dari benda. Misal pipa. Kalau jangka kaki diameter dalam dari pipa itu ya. Jadi ini ada perbedaannya harus kalian pahami. Selanjutnya alat penanda sesuai dengan namanya ya. Alat penanda itu digunakan untuk memberi tanda. Tanda itu bisa macam-macam, bisa goresan, bisa titik, bisa lingkaran, bisa garis, macam-macam. Pada benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Yang pertama, alat penanda pertama adalah penggores. Penggores itu adalah alat untuk membuat tanda garis pada permukaan kerja. Bentuknya kayak ini. Penggores, ujungnya lancip. Dan ini ada beberapa kayak apa ya? Kayak kikir gitu ya. Beberapanya ada kayak kikir, bisa dipakai buat ngikir juga. Ini bentuknya. Ujungnya lancip ya. Penggores, jadi dipakai untuk menggores atau memberi tanda. Terus ada penitik. Penitik itu adalah alat untuk memberikan tanda sebelum dibor atau untuk membuat garis penanda. Jadi gini, sebelum kalian ngebor, itu kan biasanya dikasih penanda dulu biar nanti waktu kalian ngebor tuh nggak salah ngelubangi. Soalnya kalau salah lubangi kan itu udah bahaya. Misal kalian pengen ngelubangi meja misal, dikasih tanda dulu kayak ini. Biasanya kan kalian nandainnya pakai apa ya? Pakai mur gitu toh. Mur di titik dikit nanti baru dibuat tanda, baru dibor gitu toh. Sebenarnya itu ada alatnya sendiri namanya penitik. Penitik ada 2 ya. Sudutnya itu ada yang 90, ada yang 60. Kalau yang buat ngebor, menandai titik bor itu pakainya yang 90. Kalau membuat garis pakainya yang 60. Kok bisa gitu toh? Kenapa sudutnya beda, fungsinya beda? Kalau untuk menandai bor itu biasanya pakai yang 90, soalnya dia itu enggak terlalu lancip, dia itu agak tumpul. Jadi dia itu kalau buat gores tuh enggak begitu bagus gitu.
Jadi cuma buat nitik aja biar ngeburnya itu pas presisi. Kalau yang lebih lancip 60 derajat itu nanti buat menggores. Mirip kayak pensil gitu. Jadi kayak gores. Tapi nek pensil itu untuk benda-benda yang logam itu kan agak susah. Kalau ini kan dia kebetulan terbuat dari logam. Dua-duanya terbuat dari logam. Gitu ya, jadi udah tahu bedanya. Terus ada jangka tusuk. Jangka tusuk itu apa toh? Jangka tusuk adalah jangka yang berfungsi sebagai mal untuk mengukur sekaligus penanda untuk membuat lingkaran, lengkungan atau busur. Mal itu apa toh? Mal itu tuh semacam kayak pola atau pattern. Jadi misal kalian pengen buat lingkaran misalnya, kalian tinggal pakai ini jangka tusuk. Jangka tusuk di titik terus diputer gitu. Nanti tinggal kalian potong sesuai dengan jaraknya itu. Sesuai dengan fungsinya ya membuat lingkaran, lengkungan atau busur. Jadi untuk membuat tanda tapi yang bentuknya itu lingkaran atau bentuknya oval, tapi biasanya lingkaran. Lengkungan juga bisa, lingkaran lah ya. Terus selanjutnya alat penanda selanjutnya yaitu ada jangka pincang. Sesuai dengan namanya ya, jangka pincang itu karena kakinya itu gimana ya, nggak simetri gitu. Yang satu itu nggak sama dengan kaki satunya. Jadi jangka pincang atau nama kerennya itu hermaphrodite caliper digunakan untuk menandai dan menarik garis sejajar dan mencari titik pusat. Ini bentuknya. Jadi ini untuk mencari diameternya. Lainnya juga bisa untuk membuat garis tengahnya. Jadi misal ada balok, kalian tinggal cari garis tengahnya terus digaris, seret. Kenapa dia dibuat pincang dan nggak sama? Soalnya ya emang fungsinya buat kayak gini, makanya juga kayak gini. Nggak sama kayak tadi yang jangka tusuk. Kalau jangka tusuk itu kan kakinya relatif sama, jaraknya juga sama. Kalau ini enggak, yang satu itu sebagai pengait ini, pengait. Satunya pengait untuk dikaitkan di pinggir, dan satunya itu untuk memberi goresan atau tanda kayak ini. Pengaitnya taruh pinggir, goresannya taruh tengah atau taruh tempat yang pengen dikasih tanda itu ya. Terus selanjutnya ada stempel, sesuai dengan namanya ya. Stempel itu dipakai pada permukaan kerja untuk memberikan huruf, angka, tanda, dan simbol. Jadi ini kayak nanti di titik di mana ya, di tinta gitu, nanti ditempel di situ. Gitu penanda. Tintanya bisa cat, bisa macam-macam. Kalau ini bahannya bisa logam, bisa juga yang lebih empuk, misal kayak gabus atau sebagainya. Intinya untuk memberi tanda. Tapi tandanya itu berupa huruf atau angka atau simbol. Sampai sini ada pertanyaan dulu masalah penanda. Semoga cukup ya. Terus selanjutnya, oh ya udah selesai materi kita hari ini. Jadi gini, dalam materi ini kalian diharapkan dapat memahami ya. Guru udah semaksimal mungkin untuk memberikan materi ke kalian. Jadi kalian diharapkan bisa lebih kooperatif belajar gitu ya. Jadi kami akan secara berkala ngasih materi ke kalian sebisa kami, semaksimal kami, agar kalian juga lebih mudeng, lebih paham. Perlu kalian ingat, ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya ke gurunya, nggak usah malu-malu. Bisa lewat chat di grup Jaga Ratu, atau juga bisa lewat chat WA. Saya kira guru kalian juga akan mau menjawab chat kalian dengan baik dan benar. Terima kasih untuk pertemuan kali ini tentang alat-alat kerja bengkel. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.